Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Sang Pencipta, Engkau telah menciptakan kami dalam keberagaman dan perbedaan. Bantulah kami agar dapat menerima sesama kami, siapapun dia, sehingga kami mampu membangun persahabatan dengan semua orang. Hidup berdampingan meskipun kami berbeda dalam keyakinan dan kepercayaan, sebab Engkaulah Allah yang satu yang disembah oleh setiap orang. Terpujilah namamu di seluruh bumi, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, untuk mengasah semangat kita pada hari ini, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa memilih lagu dan gerak, ataupun bermain membajal pada link yang sudah tersedia. Oke teman-teman, sudah semangat kan? Sebelum dijelaskan tentang kebersamaan itu indah, apa teman-teman tahu apa arti kebersamaan bagimu dan mengapa kebersamaan itu penting dalam hidup kita? Kita simak penjelasan berikut ini. Kebersamaan berarti hidup bersama dalam keharmonisan, terutama di tengah perbedaan, seperti perbedaan agama atau kepercayaan. Kebersamaan di sini dipandang sebagai cara untuk saling menghormati dan menghargai, menciptakan suasana damai, dan memperkuat ikatan persaudaraan dan cinta kasih antar sesama. Kebersamaan dianggap penting karena dapat memperkuat ikatan persaudaraan, memupuk toleransi, dan menciptakan suasana damai dalam masyarakat. Kebersamaan mengajarkan kita untuk saling memahami dan menghargai perbedaan, yang pada akhirnya membantu mengurangi prasangka, meningkatkan kasih sayang, dan membangun kehidupan yang harmonis dengan sesama, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Baiklah teman-teman, pada materi kita yang pertama ini, kita diajak untuk memahami indahnya kebersamaan dalam perbedaan melalui pengalaman hidup sehari-hari. Bacalah kisah pengalaman hidup berikut ini dan dalami kisah tersebut dalam kelompok yang sudah ditentukan. Teman-teman dapat membaca pengalaman hidup kerukunan umat beragama kearifan lokal warga Banjar Panepen pada buku siswa. Pesan yang hendak disampaikan dalam kisah kehidupan tersebut adalah pentingnya toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar individu dari berbagai latar belakang. Kisah tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tidak menghalangi terciptanya harmoni dan kebersamaan. Warga Banjar Panepen dapat mewujudkan indahnya hidup dalam kebersamaan, meskipun berbeda agama dan kepercayaan. Karena mereka menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti empati dan solidaritas. Dengan membangun komunikasi yang baik dan mengadakan kegiatan bersama, mereka dapat memperkuat hubungan antar warga, menciptakan rasa saling percaya, dan mengurangi prasangka. Kebersamaan ini diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya yang perlu dirayakan dan bukan dipisahkan. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ialah kebersamaan sangat penting dalam kehidupan, terutama di tengah keberagaman agama dan kepercayaan. Melalui kebersamaan, kita diajak untuk memahami pentingnya toleransi, saling menghargai, dan menghormati perbedaan. Kita juga diajarkan untuk menjalin persaudaraan yang sejati dan berkontribusi pada perdamaian di masyarakat, serta kita diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai kebersamaan ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terciptalah lingkungan yang harmonis dan penuh cinta kasih antar sesama. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada pertemuan kedua dengan tema yang sama yaitu kebersamaan itu indah. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Sang Pencipta, Engkau telah menciptakan kami dalam keragaman dan perbedaan. Bantulah kami
agar dapat bekerja sama dengan sesama kami, siapapun dia, sehingga kami mampu membangun persahabatan dengan semua orang, meskipun kami berbeda kepercayaan. Sebab Engkaulah Allah yang satu, yang disembah oleh setiap orang. Terpujilah namamu di seluruh bumi, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk mengawali pembelajaran kita, teman-teman diberikan 2 pertanyaan pemantik yang akan teman-teman jawab. Yang pertama, menurut teman-teman, bagaimana sikap gereja terhadap agama dan kepercayaan lainnya? Yang kedua, bagaimana sikap kalian dalam menjalin persahabatan dengan teman yang beragama lain? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sikap Gereja Katolik terhadap agama lain. Sikap Gereja Katolik terhadap agama lain yaitu mengedepankan dialog, penghormatan, dan toleransi. Gereja mendorong perbincangan antar agama untuk memahami perbedaan dan menghargai keyakinan orang lain. Dalam dokumen Nostra Aetate, gereja menekankan pentingnya menghormati keyakinan orang lain dan mengakui nilai-nilai baik dalam agama lain. Gereja juga percaya bahwa semua orang memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan dan berusaha menjalin hubungan baik dengan semua orang. Meskipun Yesus Kristus dianggap sebagai jalan dan kebenaran, gereja mengakui bahwa kebenaran juga bisa ditemukan di tempat lain. Selanjutnya, sikap kita dalam menjalin persahabatan dengan teman yang berbeda agama. Sikap kita dalam menjalin persahabatan dengan teman yang beragama dan berkepercayaan lain sebaiknya mengedepankan sikap saling menghormati dan terbuka. Penting untuk mengenali dan menghargai perbedaan yang ada, serta tidak menghakimi kepercayaan orang lain. Selain itu, menjalin komunikasi yang baik dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama dapat membantu membangun ikatan yang lebih kuat. Dengan saling mendukung dan berkolaborasi, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Berikutnya, sikap dan tindakan Yesus dalam menjalin hubungan dengan orang yang berbeda suku, agama, dan keyakinan. Yesus menunjukkan sikap inklusif dan penuh kasih dalam menjalin hubungan dengan orang dari berbagai suku, agama, dan keyakinan. Ia berinteraksi dengan orang Samaria, seperti perempuan di sumur, dan menyembuhkan orang-orang yang terasing. Dari sikap Yesus, kita dapat meneladani nilai-nilai kasih, pengertian, dan empati yang membantu kita memahami dan menghargai orang lain meskipun berbeda. Contoh indahnya hidup dalam kebersamaan di masyarakat bisa dilihat dalam kegiatan seperti perayaan hari raya bersama, kerja bakti di lingkungan, dan dialog antar agama. Sebagai remaja Katolik, kita bisa menciptakan suasana nyaman dengan membangun persahabatan dan mengadakan kegiatan bersama, serta berpartisipasi dalam dialog dan menunjukkan sikap positif kepada semua orang. Dengan cara ini, kita dapat berkontribusi pada harmoni dan kasih di masyarakat. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini ialah Gereja Katolik yang mengedepankan dialog, penghormatan, dan toleransi terhadap agama lain, serta mendorong pemahaman dan penghargaan atas perbedaan keyakinan. Sikap saling menghormati dan terbuka penting dalam menjalin persahabatan dengan orang dari latar belakang berbeda. Yesus menjadi teladan dengan sikap inklusif dan kasih, mengajarkan kita untuk memahami dan menghargai orang lain. Contoh kehidupan bersama dapat terlihat dalam perayaan hari raya dan kegiatan sosial. Sebagai remaja Katolik, kita dapat menciptakan suasana nyaman dengan membangun persahabatan dan berkolaborasi, sehingga berkontribusi pada harmoni di masyarakat.
Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami menghaturkan puji syukur kehadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan, agar memiliki keberanian dan kemampuan untuk mengusahakan kebersamaan yang indah bersama sesama kami, dimanapun kami berada. Buatlah kami mampu untuk menjadi garam dan terang, untuk mewujudkan kehendak-Mu di tengah masyarakat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.